Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada malam ini? Alhamdulillah tetap semangat, sehat, walafiat, hangat, mantap. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Takbir. Baiklah, kita lanjutkan lagi di surah An-Naba. Sekarang kita masuk ayat ke-14. Sebelum itu kita murojaah dulu 1 sampai ayat ke-13. Ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Amma yatasaalun. 2. 'anil naba'il 'azim. 3. alladzi hum fihi mukhtalifun. 4. kalla saya'lamun. 5. thumma kalla saya'lamun. 6. alam naj'alil arda mihada. 7. wal jibala awtada. 8. wa khalaqnakum azwaja. 9. wa ja'alna naumakum subata. 10. wa ja'alna al-laila libasa. 11. wa ja'alna an-nahara ma'asha. 12. wa banayna fawqakum sab'an shidada. 13. wa ja'alna sirajan wahhaja. Mundur 13 sampai 1. 1 2 3. wa ja'alna sirajan wahhaja. 12. wa banayna fawqakum sab'an shidada. 11. wa ja'alna an-nahara ma'asha. 10. wa ja'alna al-laila libasa. 9. wa ja'alna naumakum subata. 8. wa khalaqnakum azwaja. 7. wal jibala awtada. 6. alam naj'alil arda mihada. 5. thumma kalla saya'lamun. 4. kalla saya'lamun. 3. alladzi hum fihi mukhtalifun. 2. 'anil naba'il 'azim. 1. amma yatasaalun. Ayat berapa ini? Tentang berpasang-pasangan. Ayat 8. 1 2 3. wa khalaqnakum azwaja. Yang di dalamnya mereka berselisih. 3. 1 2 3. alladzi hum fihi mukhtalifun. Malam sebagai pakaian. Ayat 10. 1 2 3. wa ja'alna al-laila libasa. Takbir. Baiklah, kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-14. Baiklah, sebelum itu kita berdoa dulu di surah Al-Maidah ayat 111, surah Toha ayat 11, surah At-Tahrim ayat 8.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربي زدني علما وارزقني فحما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء qadir. Baiklah, kita masuk ayat yang ke-14. Ayat ke-14. Wa anzalna minal mu'sirati wa anzalna minal mu'sirati yang ibu-ibunya 1, 2, 3. Yang bapak-bapaknya 1, 2, 3. Yang anak-anaknya 1, 2, 3. Belum. Ma'an thajjaja. Ma'an thajjaja. Yang ibu-ibunya 1, 2, 3. Yang anak-anak dan bapak-bapak 1, 2, 3. Ma'an thajjaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. 1, 2, 3. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Sama-sama 1, 2, 3. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Wa anzalna minal mu'sirati wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Ma'an thajjaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebat. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebat. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebat. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja.
dan kami turunkan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Oke, kita ulang sama-sama ayat 14. 1, 2, 3. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kita sambung satu ayat lagi. Ayat 15. Linukhrija bihi yang ibu-ibunya 1, 2, 3. Yang anak-anak dan bapak 1, 2, 3. Habban wa nabata. Habban wa nabata. Yang anak-anak dan bapak 1, 2, 3. Habban wa nabata. Yang ibu-ibunya 1, 2, 3. Linukhrija bihi habban wa nabata. Semuanya sekali lagi 1, 2, 3. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Dan untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Oke, mantap. Ayat 15, 14 sama-sama. 1, 2, 3. Linukhrija bihi habban wa nabata. 14. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Baiklah, kita ulang dari 1. Dari Ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Amma yatasaalun. 2. 'anil naba'il 'azim. 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. 4. Kalla saya'lamun. 5. Thumma kalla saya'lamun. 6. Alam naj'alil arda mihada. 7. Wal jibala autada. 8. Wa khalaqnakum azwaja. 9. Wa ja'alna nawmakum subata. 10. Wa ja'alna al-laila libasa. 11. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. 12. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. 13. Wa ja'alna sirajan wahhaja. 14. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an
15. Linukhrija bihi habban wa nabata. Dah? Ayat berapa ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Air hujan yang lebat. Ayat 14. 1 2 3. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Ayat tentang tidur. Jago ya. Kalau udah tidur, ayat 9. 1 2 3. Wa ja'alna naumakum subata. Oke. Kita cek tajwidnya. Mat apa nih? Apa? Irfa. Fa anzalna mat tabi'i minal alif lam kemaria mu'sirati timaan mad wajib mutasil ke munfasil? Itulah pokoknya. Sajja tabi'i Mat Iwan. Oke, satu ayat lagi. Linukhrija bihi apa nih? Mat apa namanya nih? Mat apa? Ada yang tahu, Ibu-ibu? Lupa saya namanya. Apa? Iya kah? Habba linukhrija bihi habbau nih idgham yuguna bawwa naba matawi ta mat iwat. Oke, kita baca sama-sama. 1 2 3. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. 15. Linukhrija bihi habban wa nabata. Oke. Baiklah, kemarin kita sampai ayat 11 pembahasannya. Sekarang kita masuk ayat ke-12. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Udah. Artinya di sini, dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang jadi ada 7 langit yang Allah bangun, yaitu 7 langit yang kokoh. Di surah Al-Baqarah ayat ke-29. Ayo bacakan yuk. Al-Baqarah 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Jadi Allah bangun 7 langit yang kokoh. Langit yang paling dekat, kata Allah, ini di surah Al-Mulk. Ini langit yang paling dekat, yaitu di surah Al-Mulk ayat ke-5. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waj'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Ini ayat langit yang paling dekat. Kita lihat artinya. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat. Ini Allah hiasi langit yang dekat nih dengan bintang-bintang. Jadi langit-langit yang kita pandang hari ini yang paling dekat, bintang yang kita lihat itu langit pertama, langit yang paling dekat, dengan bumi ini. Yang paling dekat ya segitu.
dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat lempar setan, kata Allah. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Jadi Allah bangun langit dengan kokoh. Allah bangun langit ini 7 lantai, dan Allah membangunnya dengan proses yang begitu panjang. Wa banaina fawqa. Fawqa ini artinya juga sesuatu yang di atas. Kalau ada dua dalam bahasa Arab, fawqa dan ala. Kalau fawqa ini tidak menempel. Contohnya kayak ini. Kalau Al-Quran ini kayak ini dah. Dia tak menempel dengan meja. Kalau ala, dia menempel. Jadi maka langit itu di atas dah, tak menempel dengan bumi kan. Ada meja di Al-Quran di atas meja, itu namanya ala. Kalau dalam bahasa Arab. Jadi Allah juga bilang wa banaina fawqakum sab'an shidada. Jadi wa banaina ini Allah bilang kami bangun. Jadi Allah membangunnya 7 langit dari waja'alna nahara ma'asya. Ketika Allah sudah jadikan siang untuk mencari penghidupan, maka Allah bangun lagi langit sebagai tanda apa? Sebagai Allah lihatkan lagi kebesarannya, bahwasanya Allah bisa bangun 7 langit yang kokoh. Allah bisa membangun sesuatu yang kita anggap tidak mungkin, di luar ekspektasi kita, di luar pikiran kita. Allah bisa membangunnya semua. Apalah lagi hanya membangun sesuatu yang gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung yang 3 lantai, 5 lantai, 10 lantai. Bahkan hari ini Mekah mempunyai gedung yang paling tertinggi. Itu tingginya 1.500. Itu mengalahkan gedung tertinggi di Dubai yang tingginya 500 km. Bayangkan tingginya. Jadi wabanaina ini Allah bangun. Kalau dalam praktik kehidupannya itu Allah bangun, yaitu diri kita ini ada namanya tingkatan. Ada 7 tingkatan di dalam diri kita ini sebenarnya. Yaitu yang pertama hidup. Jadi manusia ini dari lahir sampai 9 tahun itu namanya hidup. Dia lagi belajar hidup, lagi belajar mengenal anak-anak, dia lagi mengenal sesuatu. Maka nanti dari 9 tahun naik lagi 18 tahun. Itu namanya kebutuhan hidup. Jadi kita mulai mencari kebutuhan hidup, mulai mencari makan, minum, udah pandai tentukan dah mencari kebutuhan, mulai mau kerja gitu, dan seterusnya. Jadi hidup kita ini pasti akan mengalami bertingkat-tingkat. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin besar ujiannya. Semakin tinggi, kata pepatah yaitu semakin tinggi pohon maka semakin besar semakin besar anginnya. Gitu juga. Maka Allah bangun ini wa banaina fawqakum sab'an shidada. Allah bangun dengan kokoh. Jadi tak goyah Allah bangun langit ini. Sehingga kalau dalam diri kita harus kokoh, yaitu bersandar dengan sesuatu yang kokoh juga. Kalau kita bersandar dengan kayu, ketika Allah kasih ya, Allah bilang, Allah tiup ya pohon tu, bisa tumbang pohon tu. Kalau kita bersandar dengan jabatan kita tidak selamanya. Ketika kita mati dah, tidak bawa apa-apa kita. Ketika kita mati hanya bawa apa? Kain kafan ya. Maka sandaran terbaik kita yaitu adalah Al-Quranul Karim. Inilah sandaran terbaik kita. Yang membuat diri kita kokoh ini karena Al-Quranul Karim. Yang buat diri kita mulia yaitu karena ada Al-Quran. Qaf, kata Allah, wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang mulia. Maka siapapun orang-orang yang dekat dengan Quran, maka hidupnya pasti akan dimuliakan Allah.
Waj'alna sirajan wahhaja, kata Allah. Dan kami jadikan siang yang sangat terang benderang. Jadi Allah jadikan siang lagi sebagai terang benderang. Siang terang benderang karena ada apa? Karena ada mataharinya. Jadi Allah buatkan siang ini terang benderang sehingga manusia itu bisa melihat sesuatu yang tampak di matanya. Jadi jangan sampai kita itu ketika apabila kita lagi ditimpa musibah, contohnya dipecat dari kerja, dikeluarkan, tenang kata Allah, waj'alna sirajan wahhaja. Masih banyak sesuatu yang terang kata Allah. Masih banyak di luar sana yang Allah berikan rezeki yang masih banyak lagi. Karena kita bekerja tidak mesti harus jadi PNS, tidak harus diperbudak oleh manusia. Karena waj'alna sirajan wahhaja, banyak kata Allah sesuatu yang terang, kita harus lihat. Masih banyak Allah lihat. Bayangkan kalau tidak ada matahari. Allah buatlah seminggu matahari tak ada. Apalah yang terjadi? Habis kita semua. Karena pohon-pohon oksigennya kan, matahari itu kan sesuatu, janganlah jauh-jauh. Baju kita ya lah kan, hujan terus tak kering-kering baju kita. Jadi ketika bagaimana kita sebagai manusia mensyukuri atas adanya matahari ini kan, banyak kita mengeluh, alai panas, alai banyak alai. Nah Allah hilangkan nanti, habis kita. Maka ya minimal tuh tak usah terucap lah. Itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur. Karena karena di Indonesia ini bersyukur sekali bisa ya seimbang lah, dingin enggak. Kalau di kutub utara kesejukan, kita tidak pakai jaket bisa mati kita, saking sejuknya tuh. Maka bersyukur ada panas. Indonesia ini tanah surga lah. Cuman orang-orangnya semoga insyaallah. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, ayat ke-14. Dan kami turunkan lagi, yaitu dari awan air hujan yang tercurah. Ketika Allah buat siang yang terang benderang, ada matahari, lalu Allah bilang apa? Wa anzalna, dan kami turunkan minal mu'sirati, yaitu dari awan ma'an thajjaja, yaitu hujan yang tercurah dengan hebat. Jadi hujan turun untuk menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Jadi jangan juga kita mengeluh, Allah hujan kan, Allah tidak bisa kemana-mana nih hujannya. Syukuri dulu, pasti Allah punya maksud. Bisa jadi ketika kita keluar kan, lagi hujan kan, ketika kita lagi keluar, bisa jadi Allah pengen menahan bahwasanya di luar tuh ada tronton yang hampir mau nabrak kita. Kita tidak tahu. Apapun yang Allah kehendaki pasti baik, pasti baik. Apapun yang Allah firmankan di sini, bahkan Allah mengazab manusia ini baik. Bersyukur kita bisa diazab dunia sampai segitunya. Karena apa? Kalau udah di akhirat, tidak bisa lagi kita minta maaf, tidak bisa lagi kita kembali. Maka kita harus bersyukur karena Allah telah banyak di surah An-Naba ini Allah kasih wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah. Dengan sangat hebatnya Allah kasih air hujan tuh, sehingga tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Insyaallah terakhir ayat terakhir, linukhrija bihi habban wa nabata, yaitu Allah tumbuhkan apa? Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Linukhrija bihi. Jadi habban ini juga artinya cinta. Habba itu cinta juga artinya. Maka ketika Allah menurunkan cinta, maka cinta itu dari biji yang saya tak bisa. Pokoknya cinta tu tak bisa diungkapkan kata-kata.
Pokoknya dari biji, ketika biji mata kita tengok dia turunlah ke hati. Pokoknya gitulah. Bau wanabata, tumbuhlah ketika udah tumbuh cinta ni kan. Wanabata, bertumbuhlah kan dari pengen kenal, pengen ini, itu prakteknya. Begitu juga Allah turunkan hujan kan. Allah tumbuhkan yaitu biji-bijian dan tanam-tanaman. Itu untuk apa? Untuk manusia semuanya. Itu untuk manusia, maka respon kita adalah harus terus bersyukur, harus terus mensyukuri nikmat Allah. Karena lihat dari ayat 11, 12, 13, 14, 15, Allah berikan semuanya untuk siapa? Untuk manusia semuanya. Linukhrija bihi habbau wa nabata. Baiklah, kita terakhir kita ulang ayat 14 dan 15 sama-sama. 1 2 3. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. 15. Linukhrija bihi habban wa nabata. Baiklah, sekian. Semangat terus buat Bapak Ibu semuanya. Saya selalu berdoa semoga kita bisa istiqomah terus bersama Quran, InsyaAllah. Baiklah, habis ini silakan yang mau setoran, yang silakan mudabirnya dibimbing. Tak bisa setoran tak bisa tanpa Al-Quran, bacalah setoran baca. Yang penting setoran kan. Itulah tanda kita supaya kita tu mensyukuri nikmat Allah. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.